Selamat datang teman-teman di video pembelajaran tentang linguistik kognitif sebagai alternasi pembelajaran sintaksis bahasa Indonesia di abad ke-21. Hari ini bersama saya, Hanum Lintang Siwiswiknyo, kita akan pelajari lebih jauh bagaimana linguistik kognitif bisa menjadi pilihan untuk mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia, khususnya di era saat ini. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin teman-teman masih ada yang belum familiar tentang linguistik kognitif itu sendiri, tetapi teman-teman pasti familiar dengan metafora tentang hidup. Nah, pernahkah teman-teman mendengar metafora hidup adalah perjalanan, atau hidup adalah panggung sandiwara, atau hidup adalah pilihan, dan hidup adalah petualangan? Kalau teman-teman amati, di situ ada dua ranah yang berbeda. Ada hidup dan perjalanan, ada hidup dan panggung sandiwara, ada hidup dan pilihan, dan hidup adalah petualangan. Nah, dalam linguistik kognitif, metafora-metafora itu mencerminkan bagaimana manusia berpikir atau mengonsepkan sebuah hal atau entitas atau abstraksi tertentu yang dalam konteks ini adalah hidup. Nah, jika kita melihat pada ekspresi kebahasaan yang diturunkan melalui metafora hidup adalah perjalanan, adalah hidup dan perjalanan memiliki elemen-elemen yang sama, yaitu sama-sama memiliki jalan atau waktu tempuh yang panjang. Kemudian memiliki waktu tempuh tertentu, bisa jam, bisa hari, bisa tahun, dan seterusnya. Kemudian hidup dan perjalanan sama-sama menyediakan banyak hal untuk bisa dilewati. Ada pemandangan, ada tempat yang bisa dinikmati selama perjalanan itu berlangsung. Kemudian ada tujuan akhir jika dalam perjalanan adalah tempat tujuan kita, destinasi akhir kita. Jika dalam hidup tujuan akhirnya itu apa? Semuanya memiliki kesamaan antara hidup dan perjalanan. Kemudian dalam perjalanan kita juga membutuhkan bekal supaya bisa kuat melewati atau menempuh waktu tempuh tersebut. Sama dengan hidup, bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita membutuhkan bekal, ya, entah itu ilmu atau karakter yang baik dan seterusnya. Di sini kita bisa menyamakan konsep hidup dengan konsep perjalanan. Ada konsep yang abstrak dan coba dikonkretkan dengan sesuatu yang bisa kita lihat dan kita alami melalui panca indera kita, yaitu perjalanan. Sama dengan hidup adalah panggung sandiwara. Jika kita melihat dua ranah tersebut, ada ranah hidup dan panggung sandiwara. Kedua ranah itu memiliki ekspresi kebahasaan yang terikat secara makna. Mirip. Hidup terdiri atas beberapa orang. Panggung sandiwara yang menampilkan sebuah permainan teater, misalnya memiliki beberapa karakter, ya, beberapa tokoh yang memiliki karakter, sama dengan kehidupan kita. Kemudian tokoh-tokoh itu memiliki peran sendiri yang harus diemban, ya, peran antagonis, peran protagonis, peran eh, bulat, dan seterusnya. Nah, sama seperti dengan di panggung sandiwara. Begitu juga dengan fase dalam kehidupan. Dalam kehidupan manusia tumbuh dari fase dalam kandungan, lahir, kemudian bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Manusia hidup dari satu fase ke fase berikutnya. Sama dengan ketika kita melihat sebuah pertunjukan di panggung sandiwara, bahwa ada cerita dari babak satu ke babak dua, babak tiga, dan seterusnya sampai babak akhir. Jadi di sini terdapat kesamaan urutan. Kemudian ada seorang yang mengatur alur cerita. Di kehidupan kita ada kuasa yang paling besar, yaitu ada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pertunjukan di panggung sandiwara ada sutradara,
atau penulis naskah yang bisa mengatur jalannya cerita. Nah, jadi semua elemen-elemen itu memiliki kesamaan makna yang bisa ditalikan keterhubungannya. Nah, sama dengan konsep hidup adalah perjalanan, hidup dalam metafora hidup adalah panggung sandiwara dikonsepkan dengan memilih panggung sandiwara sebagai alat untuk memahami konsep hidup secara lebih mudah. Karena konsep perjalanan dan konsep panggung sandiwara dirasa lebih konkret daripada konsep hidup itu sendiri yang dirasa lebih abstrak. Ketika bicara pernikahan, di negara Indonesia pernikahan adalah ibadah, pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, pernikahan adalah sebagian dari iman. Itu adalah metafora yang muncul di negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang memang wajib untuk beragama dan setiap dari agama itu memiliki atau mengatur kehidupan umatnya untuk menikah. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan metafora dalam bahasa Inggris yang muncul berbeda. Marriage is transactional, marriage is partnership, marriage is trade. Jadi pernikahan itu adalah transaksi, pernikahan itu adalah partnership atau teman, ya, kawan. Marriage is trade. Pernikahan itu adalah eh, barter atau transaksi, ya, mirip dengan itu. Jadi ketika kita melihat fenomena ini, maka sebuah metafora konseptual itu juga sangat bergantung kepada siapa yang mengeluarkan metafora itu. Kembali lagi bahwa bagaimana metafora ini muncul berkaitan dengan bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu mengonsepkan sesuatu. Jika kita melihat dua bentuk metafora yang sama dalam dua bahasa berbeda, dikonsepkan dengan cara berbeda, maka mereka mengonsepkan hal yang sama itu dengan cara yang berbeda. Kemudian apa berarti refleksi terhadap kognitif linguistik atau linguistik kognitif itu sendiri? Jadi kognitif linguistik ini, linguistik sebagai bahasa dan kognitif ini sebagai kemampuan berpikir itu sangat berhubungan. Jadi bagaimana seseorang berpikir itu dapat tampak atau sangat tampak melalui bagaimana bahasanya. Jadi bentuk abstraksi, kemudian dalam bentuk konkretnya, ide, pola pikir, konseptualisasi, persepsi, atribusi, atau semua proses lain yang berada di dalam sistem kognisi manusia itu bisa diwujudkan dalam bentuk bahasa. Salah satunya adalah metafora yang tadi sudah kita bahas. Itu yang disebut sebagai metafora konseptual. Bagaimana seorang manusia mengonsepkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret menggunakan hal-hal yang dialami atau pernah dikenai selama hidup sehingga konsep abstrak itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di sini Norman menyatakan bahwa cognitive linguistics is an interdisciplinary science centers on the mind and its processes. Jadi ini adalah sebuah ilmu interdisipliner yang berpusat pada pikiran dan proses-proses di dalamnya. The types of human mind processing, including attribution, perception, and stereotype, involve various language activities. Jadi beberapa proses pikiran manusia itu termasuk diantaranya atribusi, persepsi, penentuan stereotipe, prototipe, dan juga aktivitas-aktivitas bahasa yang lain itu juga bagian dari kemampuan berpikir seseorang. Nah, kemudian berkaitan dengan sintaksis sebagai kajian ilmu linguistik mikro yang mempelajari satuan lingual frasa, klausa, dan kalimat dan proses pembentukannya. Jadi bagaimana linguistik kognitif ini akan menjadi alternasi untuk membelajarkan atau untuk
membantu teman-teman memahami lebih mudah konsep-konsep yang diajarkan dalam sintaksis itu sendiri. Nah, biasanya dalam pengajaran sintaksis itu karena khususnya sintaksis bahasa Indonesia, interseksi dari sintaksis itu banyak sekali. Ada Selain berangkat dari tiga satuan lingual berbeda, setiap satuan lingual tersebut memiliki interseksinya masing-masing. Sehingga bagian-bagian atau jenis-jenis yang harus dipelajari, diingat, dan dipahami itu menjadi sangat banyak. Akibatnya, para mahasiswa atau para pelajar yang mencoba untuk mendalami ilmu ini sering tumpang tindih terhadap satu jenis ke jenis yang lain. Sehingga linguistik kognitif ini hadir untuk mencoba menjadi pilihan supaya pemahaman akan satu jenis bagian dari sintaksis ini bisa lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Berikut adalah sebuah skema gambar yang terdiri atas beberapa bentuk. Apa yang bisa teman-teman amati dari gambar ini? Betul, ada dua bentuk berbeda. Pertama bentuk persegi, dua bentuk lingkaran. Masing-masing bentuk memiliki dua ukuran berbeda dan dua warna berbeda. Warnanya ada yang berwarna hitam dan biru, ukurannya ada yang besar dan ada yang lebih kecil. Secara posisi, bentuk yang lebih besar diisi oleh bagian yang lebih kecil. Begitu juga dengan bentuk satunya. Bentuk yang besar diisi oleh bentuk yang lebih kecil. Kemudian ada simbol plus di dalamnya. Kira-kira dengan mengamati skema gambar berikut, bisa sesuai atau masuk atau membantu mengongkritkan sebuah konsep pada jenis apa? Betul, pada frasa endosentris koordinatif. Jadi untuk frasa endosentris koordinatif, definisinya adalah frasa yang mengacu pada dua hal berbeda, dua hal itu sama-sama inti, dua hal itu sama-sama penting, dan satu unsur menambahkan unsur yang lain. Nah, jika kita melihat skema gambar berikut, maka bentuk persegi itu mengkonkretkan konsep bakso. Bagian yang lebih kecil itu menunjukkan bahwa bakso ini merupakan inti dan tidak bisa dikomplementarikan atau diganti dengan unsur yang lain. Begitu juga dengan bentuk lingkaran yang mengkonkretkan soto. Soto juga inti. Karena ini frasa endosentris koordinatif, maka ada simbol plus untuk menambahkan bahwa ada dua hal yang berbeda mengacu pada hal yang berbeda. Keduanya sama-sama penting dan tidak bisa menggantikan satu dan yang lain. Bakso dan soto, pensil dan ballpoint. Jika kita bandingkan dengan gambar ini, apa yang berbeda dengan skema gambar sebelumnya? Betul, jika simbol yang gambar sebelumnya adalah tambah, di sini adalah garing atau garis miring. Maka frasa apa yang dicoba untuk dikonkretkan? Betul, frasa endosentris koordinatif yang bermakna pilihan. Jika skema gambar yang pertama tadi bermakna penambahan, yang ini adalah pilihan. Untuk
ekspresi yang dimunculkan sama, mengacu pada hal yang berbeda, kedua halnya sama-sama penting, dan unsur satu menjadi pilihan untuk unsur dua. Bakso atau soto, pecel atau rawon, pensil atau ballpoint. Berikutnya, kira-kira apa yang bisa teman-teman amati jika melihat gambar ini? Betul, ada dua bentuk gambar. Pertama, gambar persegi dengan dua ukuran berbeda dan dua warna berbeda. Ada simbol plus dan ada satu jajar genjang dengan ukuran lebih kecil dan berwarna satu. Maka skema gambar ini berusaha untuk mengkonkretkan konsep apa? Betul, frasa endosentris atributif. Jika dua skema gambar sebelumnya secara ukuran sama, maka menunjukkan bahwa dua unsur tersebut sama pentingnya, sama intinya. Sedangkan jika pada skema gambar berikut, rasa yang memuat dua unsur ini memiliki dua muatan berbeda. Satu unsur lebih penting daripada unsur yang lain, ditunjukkan melalui bentuk yang ada di dalam pada gambar yang pertama. Di gambar yang kedua tidak ada inti atau bagian lebih kecil di dalamnya, menunjukkan bahwa tidak ada inti di situ. Secara ukuran juga menunjukkan bahwa gambar kedua ini menjelaskan gambar yang pertama. Secara bentuk, satu persegi, satu jajar genjang berarti mengacu pada dua hal yang berbeda. Contoh, meja bundar. Meja adalah unsur inti atau unsur pusat atau UP. Meja sesuai dengan karakteristik UP bisa diganti dengan unsur-unsur yang lain seperti kursi panjang, kasur kuat. Kita bisa mengganti ingin menjadikan suatu hal menjadi unsur pusat seperti apa. Untuk yang bagian berikutnya, gambar berikutnya ini berperan sebagai atribut, bisa diganti. Bagian yang pertama tidak bisa diganti. Meja bundar. Bundar menjelaskan bahwa meja itu berbentuk bundar. Bundar bisa saya ganti dengan meja persegi. Bisa saya ganti dengan meja lama. Bisa saya ganti dengan meja kayu. Bisa saya ganti dengan meja besi. Jadi kata-kata yang berdudukan di bagian atributif itu bisa diganti dengan kata yang lain. Sedangkan pada unsur yang menduduki UP pada gambar pertama itu tidak bisa karena memang dia berposisi sebagai unsur pusat. Sama seperti wanita polisi, kira-kira yang menjadi inti wanitanya atau polisinya. Betul, unsur pusatnya, unsur intinya adalah wanita. Polisi adalah atribut karena polisi bisa kita ganti dengan profesi apapun. Wanita karyawan, wanita penjahit, wanita guru, wanita dosen, semuanya. Mau dosen, mau guru, mau penjahit, mau penjahat, mau polisi, berbeda-beda. Yang penting semuanya berjenis kelamin wanita. Maka wanita itu adalah unsur inti yang menduduki gambar yang pertama. Sedangkan keterangan profesi itu tadi masuk ke bagian atribut.
Begitu juga dengan gambar yang berikutnya. Apa yang bisa teman-teman amati dari gambar ini? Ya, betul. Keduanya sama persis simbol penambahan namun ada apostrof di sini. Berarti artinya apa? Artinya, secara bentuk keduanya mengacu pada hal yang sama. Unsur satu dan dua sama-sama penting karena memiliki inti, tetapi di bagian yang kedua ada apostrof, berarti ada sesuatu yang berbeda, bentuknya berbeda. Contoh, unsur satu adalah bakso Damas, unsur dua bakso Solo pertama di Kota Malang ini. Bakso Solo pertama di Kota Malang ini merujuk pada bakso Damas. Bakso Damas dan bakso Solo pertama di Kota Malang itu sama-sama bakso Damas. Maka mengacu pada hal yang sama, oleh karena itu disimbolkan dengan bentuk yang sama. Ini adalah bentuk skema gambar untuk konsep frasa endosentris apositif. Jadi unsur kedua itu menjadi informasi tambahan yang muatannya sama-sama penting dengan unsur intinya. Jadi skema-skema gambar itu bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah dalam mempelajari konsep-konsep atau jenis-jenis dalam sintaksis, jenis-jenis frasa, jenis-jenis klausa, dan jenis-jenis kalimat. Selain karena bentuknya lebih mudah karena dalam bentuk gambar, kedua itu memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk bisa memenuhi tuntutan pembelajaran di abad ke-21 yang harus diraih dengan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Selain itu juga dengan menggunakan gambar, bentuk visual, kemudian ada perubahan warna, ada perubahan pergerakan jika memang itu dibuat secara motion, maka akan bersifat multimodal yang nanti juga akan mempermudah teman-teman untuk memahami suatu konsep atau dalam proses meaning making. Untuk simbol-simbol yang bisa teman-teman gunakan itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang teman-teman sudah alami. Jadi lumsi kognitif ini selalu berdasarkan experimental base atau dasar pada pengalaman. Umumnya adalah pengalaman yang dialami secara indrawi maupun secara emosi. Dalam riset yang sudah saya lakukan di tahun ini, di awal tahun ini, menemukan bahwa kategori pengalaman yang bisa menjadi dasar itu adalah pengalaman indrawi yang berisi pengalaman personal dan kuantitatif, sedangkan pengalaman emosi adalah pengalaman emosional, spiritual, dan juga pengalaman material. Jadi penggunaan simbol-simbol yang nanti bisa teman-teman pilih itu sifatnya sangat personal karena pengalaman teman-teman terhadap sesuatu itu juga sifatnya sangat personal, hanya diketahui oleh teman-teman. Sehingga pemanfaatan simbol-simbol itu bisa digunakan untuk mempelajari sintaksis bahasa Indonesia karena memang diproyeksikan untuk mengkonkretkan ciri-ciri satuan lingual dalam sintaksis bahasa Indonesia ke dalam simbol-simbol yang lebih mudah diingat dan dekat dengan diri kita sebagai pelajar. Berikut adalah beberapa riset yang sudah mendalami atau membuat atau menggunakan hal yang sama, yaitu skema gambar untuk memahami suatu konsep khususnya dalam tataran frasa, klausa, dan kalimat. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap bahasa sebagai proses kognitif menempatkan makna sebagai pusat perhatian. Alih-alih menekankan kaidah tata bahasa yang kaku, pendekatan kognitif mengarahkan perhatian pada cara manusia dalam membangun representasi konseptual melalui metafora, metonimi, skema citra, kategorisasi, dan proses konseptual lainnya. Bahasa dilihat sebagai sistem konstruksi yang syarat pengalaman, bukan hanya sekedar simbol kosong yang netral.
Pandangan ini membuka jalan bagi pengajaran bahasa yang lebih manusiawi, kontekstual, dan bermakna. Demikian video pembelajaran tentang linguistik kognitif sebagai alternasi untuk pelajaran sintaksis bahasa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.